Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9. Hari ini kita masih mempelajari bab 2 mengenai persamaan dan fungsi kuadrat. Ini materi terakhir bab 2 persamaan dan fungsi kuadrat, yaitu aplikasi fungsi kuadrat. Langkah-langkah untuk menyelesaikan optimalisasi fungsi kuadrat atau menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ada 3. Langkah pertama, tentukan variabel yang akan dioptimalisasi yaitu Y dan variabel yang bebas yaitu X. Langkah 2, jika model Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C tidak diketahui, maka bentuklah model Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C dari permasalahan. Langkah yang ketiga, tentukan nilai optimum dari model yang didapatkan pada langkah 2. Langsung masuk pada contoh. Kita mulai dari contoh yang pertama, tukang talang air. Pekerjaan Pak Suradi adalah membuat talang air. Ia mendapat pesanan membuat sebuah talang air dari lembaran seng yang lebarnya 40 cm dengan cara melipat lebarnya atas 3 bagian. Seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Jadi ini seng itu melebar panjang ini 40 cm. Kemudian dilipat menjadi 3 bagian. Nah, satu bagian untuk bagian bawah, satu bagian lagi dibagi 2 untuk yang dilipat ke atas, sehingga ini X, berarti sisanya yang ini dan ini itu adalah kan lebarnya tadi 40, sehingga menjadi 40 dikurangi X. Karena ini dibagi 2, maka ini setengah, sehingga ini 0,5 ini setengah. 0,5 kali 40 dikurangi X, yang ini juga 0,5 kali 40 dikurangi X, sehingga diperoleh ini berbentuk persegi panjang, panjangnya X, lebarnya 0,5 kali 40 dikurangi X. Tentukan nilai X supaya volume dari talang maksimum. Alternatif penyelesaian, diketahui lembaran seng yang lebarnya 40 cm akan dibuat talang seperti gambar di atas. Ditanya ukuran talang supaya volumenya maksimum. Penyelesaian. Langkah pertama, menentukan variabel yang akan dioptimalisasi yaitu Y dan variabel yang bebas yaitu X. Variabel Y dalam kasus ini adalah luas sisi talang dan variabel X seperti terlihat pada gambar. Langkah yang kedua, model permasalahan ini adalah Y sama dengan karena ini ya Y adalah luas sisi talang, maka ini Y sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya X, lebarnya 0,5 kali 40 dikurangi X. Nah, kita hitung dulu lebarnya. 0,5 tadi sudah katakan bahwa 0,5 adalah setengah. Setengah kali 40 berarti 20. Setengah kali X, setengah X, sehingga lebarnya adalah 20 dikurangi X. Setelah itu dikalikan dengan panjangnya yaitu X. 20 kali X sama dengan 20X. X kali min setengah X menjadi min setengah X pangkat 2. Dari sini diperoleh nilai A-nya yaitu koefisien dari X pangkat 2 yaitu min setengah. Kemudian B-nya adalah koefisien dari X yaitu 20, sedangkan nilai C-nya tidak ada atau 0. Langkah yang ketiga, agar optimum, maka nilai dari X adalah min B per 2A. Min B-nya 20 per 2 kali A-nya min setengah. 2 kali min setengah adalah min 1, sehingga min 20 dibagi min 1 menjadi positif 20 cm.
meter. Sehingga ukuran talang supaya volumenya maksimum adalah 20 cm. Selanjutnya contoh yang kedua, tinggi balon udara. Tinggi dari balon udara dalam waktu X dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi Fx sama dengan min 16x pangkat 2 tambah 112x dikurangi 91. Tentukan tinggi maksimum balon udara. Alternatif penyelesaiannya diketahui fungsi Fx sama dengan min 16x pangkat 2 ditambah 112x dikurangi 91 merupakan tinggi balon udara. Yang ditanya tinggi maksimum balon udara. Penyelesaian langkah 1 menentukan variabel yang akan dioptimalisasi yaitu Y dan variabel yang bebas yaitu X. Variabel Y dalam kasus ini yaitu fungsi tinggi balon. Langkah 2 model Fx sama dengan min 16x pangkat 2 tambah 112x dikurangi 91. Langkah yang ketiga kita cari tinggi maksimum. Tinggi maksimumnya Y 0 sama dengan min D per 4A. D ini adalah diskriminan yang sudah kita pelajari pada waktu kita mempelajari persamaan kuadrat, yaitu B pangkat 2 min 4AC per 4A sama dengan min B nya koefisien dari X yaitu 112 pangkat 2 dikurangi 4 kali A nya koefisien dari X pangkat 2 min 16 kali C konstantanya min 91 per 4A. 4 kali A nya adalah min 16. Ya, ini dikalikan dulu. 4 kali min 16 kali min 91. Harus kemudian 112 dipangkatkan 2 hasilnya dikurangi hasil perkalian ini per 4 kali min 16 ini diperoleh 6720 per 64. Ini negatif ketemu negatif hasilnya positif 105 meter sehingga tinggi maksimum balon udara adalah 105 meter. Contoh yang ketiga, luas kebun. Seorang tukang kebun ingin memagari kebun yang dia miliki. Dia hanya bisa memagari kebun dengan keliling 100 meter. Jika pagar yang diinginkan berbentuk persegi panjang, maka luas maksimum kebun yang bisa dipagari. Berapa luas maksimum kebun yang bisa dipagari? Alternatif penyelesaian diketahui keliling kebun yang akan dipagari 100 meter. Ditanya luas maksimum kebun yang akan dipagari. Sama dengan soal yang nomor 1, contoh soal nomor 1 tadi, ini kelilingnya adalah 100. Kalau ini panjangnya X, berarti ini dengan ini adalah 2X. Dan ini sisanya adalah 100 dikurangi 2X. Karena ini dibagi 2, maka di sini lebarnya 0,5 kali 100 dikurangi X. Ini juga 0,5 kali 100 dikurangi 2X. Gambarnya seperti ini. Langkah pertama menentukan variabel yang akan dioptimalisasi yaitu Y dan variabel yang bebas yaitu X. Variabel Y dalam kasus ini adalah luas persegi panjang pada gambar di atas. Langkah 2 model permasalahan di sini adalah luas persegi panjang, yaitu luas panjangnya adalah Y sama dengan panjangnya X kali lebarnya 0,5 kali 100 dikurangi 2X. Kita hitung dulu lebarnya 0,5 atau setengah kali 100 ada 50 dikurangi setengah kali 2X adalah X, sehingga diperoleh lebarnya 50 dikurangi X kali panjangnya X, X kali 50, 50X, X kali X, X pangkat 2. Nah, luas maksimumnya Y0 sama dengan min D per 4A sama dengan min B pangkat 2 dikurangi 4AC per 4A. Min
nilai B-nya adalah koefisien dari X 50 pangkat 2 dikurangi 4 dikurangi A-nya adalah koefisien X pangkat 2 min 1 kali C-nya 0 per 4 kali min 1. 4 kali min 1 kali 0 adalah 0. 50 pangkat 2 2500 dikurangi 0 tetap 2500. 4 kali min 1 min 4. Sehingga di sini min 2500 per min 4 hasilnya adalah 625 meter. Jadi luas maksimum kebun yang bisa dibagari adalah 625 meter. Demikian yang bisa Bu Jujuk sampaikan, semoga bermanfaat buat kalian untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau disebut juga dengan aplikasi fungsi kuadrat. Demikian saya akhiri. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.